ketemu lagi dengan Bu Ida akan mempelajari tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti menjadi bermanfaat. Yang akan kita pelajari pertama, sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Ini tergantung dari basisnya. Jika basisnya lebih dari 1, maka pertidaksamaannya tetap. Kalau kurang ya kurang, kalau lebih ya lebih. Tapi kalau pertidaksamaannya basisnya antara 0 sampai 1, maka pertidaksamaannya berubah. Kalau kurang berarti menjadi lebih, kalau lebih menjadi kurang. Agar bisa lebih memahami lebih baik, maka kamu belajar sama kami. Kita sebelum kita belajar pertidaksamaan logaritma, saya ajarin dulu prasyaratnya, yaitu kita belajar pertidaksamaan linear. Karena saya baca untuk karena penting untuk dalam menggambar garis bilangan. Misalkan saya punya x, saya punya x lebih dari 3, maka gambarnya berarti apa? Nah, kita buat garis bilangan. Lebih dari 3, misalkan ini adalah batas 3. Maka saya kasih titik saja gini, tanpa sama dengan ya. Berarti ini lebih dari 3, gambarnya ke kanan. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang lainnya, misalkan saya punya x itu kurang dari sama dengan 2. Nah, kurang dari sama dengan 2 berarti kita buat garis bilangannya adalah ini. Misalkan ini 2, karena ada sama tanda sama dengan ya. Berarti saya gambarnya itu ada tertutup seperti ini. Saya kurki seperti ini ya. Nah, saya hitamin seperti ini karena berarti tandanya itu adalah sama dengan. Karena kurang berarti arahnya ke kiri. Oke, paham ya? Nah, ada lagi bentuk seperti ini. X ada bentuk kuadrat ya. X, misalkan x kuadrat kurang dari x min 6 misalkan. Ya, itu kurang dari 0. Nah, bentuk seperti ini maka harus difaktorkan, berarti menjadi x min 3 dan x plus 2 ya, x plus 2 tetap kurang dari 0. Nah, berarti ketemu di sini adalah x sama dengan ya min 3 berarti menjadi x sama dengan 3 dan x sama plus 2 berarti menjadi x sama dengan min 2. Maka kalau tandanya kurang berarti menulis garis bilang menurut pertidaksamaannya berarti menjadi x ada di tengah-tengah, berarti ini adalah lebih dari yang lebih kecil dulu. Angka yang lebih kecil mana? Tulis di sebelah kiri. Berarti lebih dari min 2 kurang dari 3. Jadi seperti ini. Kalau tanda kurang, ya. Jadi kalau tandanya kurang, berarti modelnya seperti ini. Kalau mau dalam garis bilangannya, ditulis dalam garis bilangannya berarti seperti ini. Berarti ini min 2, ya. Ini adalah 3, maka ini dibuat antara, berarti di kotak seperti ini. Antara min 2 sampai 3. Oke, paham ya? Itu jika tandanya kurang. Bagaimana kalau soalnya sama seperti itu, tapi saya ganti tandanya lebih, berarti x kuadrat min x min 6 ya, min 6, tapi ini saya pakai lebih dari sama dengan 0 misalkan. Nah, karena ini pertidaksamaan penyelesaiannya kan sama ya, penyelesaiannya sama, maka x-nya kan sama tadi ya, berarti x-nya tadi sama dengan, ketemu ya, berarti sama seperti ini sama ya, ini dengan ini sama, maka berarti ketemu x sama dengan 3 dan min 2. Maka dibentuk pertidaksamaannya bukan lagi antara min 2 dan 3, tapi x itu kurang dari sama dengan min 2, lebih dari ini ya, berarti kita buat lebih kecil dulu, atau x itu lebih dari 3. Seperti itu penyelesaiannya ya, karena ini tadi kan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Oke. Maka kalau membuat garis bilangannya berarti ini min 2 karena ada sama dengan, berarti saya urut-urut seperti itu. Nah, ini min 2 ya, kurang dari, berarti modelnya seperti ini, dan 3 lebih dari ke kanan ya.
ini ada tertutup ya, bulat seperti ini ya. Terus kemudian ini ada sama dengan, lupa. Nah, seperti ini. Ini adalah pertidaksamaan. Nanti yang akan kita pelajari seperti ini, menggambar garis bilangan seperti ini. Oke, gimana? Nah, ini langsung kita selesaikan untuk sentuh soal logaritmanya. Nah, perhatikan soal berikut. Lihat di sini. Ya, ini basisnya 2. Berarti A itu sama dengan 2 dan 2 itu lebih dari 0. Maka kamu lihat ya, ingat penyelesaiannya, jika basisnya lebih dari 0, maka pertidaksamaannya tetap. Ya, berarti maka penyelesaiannya adalah fx tetap kurang dari gx. Itu kalau pertidaksamaannya kurang. Kalau nanti tetap, berarti ya tetap. Oke, paham ya? Ini jadi karena basisnya sama, 2 log dan 2 log. Oke, maka penyelesaiannya dari dilihat fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x min 2, maka kurang dari x plus 3. Nah, kita gabungkan x dengan x, maka di sini adalah 2x min x kurang dari 3 ya. Berarti ini adalah 3 plus 2. Nah, 3 plus 2 berapa? 5. Kurang dari 2x min x adalah x. Maka penyelesaian fx kurang dari gx itu adalah x kurang dari 5. Kemudian ingat ya, di sini penyelesaian ada syaratnya. Ini syaratnya apa? Syarat fx ya, selalu kalau logaritma berarti syaratnya itu numerusnya harus lebih dari 0. Karena numerusnya ini ada 2, jadi fx dan gx-nya numerusnya, maka fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x min 2. Lebih dari 0, maka langsung di sini selesai adalah 2x lebih dari 2. Nah, karena lebih dari 2, maka semuanya masing dibagi 2, berarti x itu lebih dari 1. Nah, itu masih x. Bagaimana dengan gx? Nah, gx berarti lebih dari 0 juga. Lebih dari 0, maka di sini adalah x plus 3 lebih dari 0, maka didapatkan x lebih dari min 3. Nah, kan ada pertidaksamaan 3 ya. Ini, yang ini kedua, yang ini ketiga. Nah, dari 3 ini yang mana? Nah, semuanya. Jadi penyelesaiannya ada 3. Ini dimasukkan dalam garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan kita gabungkan semua. Nah, berarti ada 3 garis bilangan di sini. 5. Jadi ini 5. Karena tanpa ada sama dengan ya. Berarti 5. Ini adalah 5. Kemudian saya buat di sini min 3. Nah, min 3 ya. Kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti ini kurang dari 5. Ya, arahnya ke kiri. Kemudian x lebih dari 1. Ini lebih dari 1. Dari 1 ke kanan. Lebih dari min 3. Lebih dari min 3 berarti dari min 3 itu ke kanan. Terus bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya adalah jadi gabungan dari ini 3 garis bilangan ini yang tumpuk arsiran, berarti adalah yang ini. Yang tumpuk berarti yang mendapatkan arsiran tumpuk berarti yang ini kan. Ya, daerah antara 1 sampai 5. Ya, antara 1 5 ini arsirannya tumpuk kan. Ini 1, ini 5. Oke, paham? Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, jadi HP-nya adalah apa? Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x itu lebih dari 1 kurang dari 5 untuk x bilangan real. Oke, gimana? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke.
Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, basisnya kamu lihat, basisnya di sini sama. Basisnya sama ya, basisnya adalah 4. Basisnya 4. Nah, berarti sama, ini fx ya. Ini adalah fx, ini adalah gx. Berarti ini fx, ini gx. Basisnya sama, maka pertidaksamaannya pun sama, tetap ya. Maka kita selesaikan, berarti fx kurang dari sama dengan gx, karena tandanya kurang dari sama dengan. Maka di sini kita tuliskan x kuadrat ditambah 4x kurang dari sama dengan x plus 4. Kita gabungkan semua, ini jadi persamaan kuadrat ya, berarti ini adalah x kuadrat plus 4x dikurangi x-nya ini pindahkan kiri, dikurangi 4, maka kurang dari sama dengan 0. Ini kita gabungkan, 4x dikurang x berarti menjadi 3x dikurangi 4, berarti ini menjadi pertidaksamaan kuadrat. Ingat, pertidaksamaan kuadrat, jadi kita faktorkan seperti yang tadi ya, berarti menjadi x plus 4 dikalikan x min 1. Nah, sekarang kamu pelajari bentuk seperti ini ya. Harus ingat-ingat, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat bagaimana? Berarti ketemu di sini adalah x sama dengan min 4 dan x sama dengan 1. Jadi bentuk pertidaksamaannya karena kurang dari, maka pertidaksamaannya adalah min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Atau kalau kita bacanya berarti x lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 1. Ini masih penyelesaian fx kurang dari gx. Ingat ya, logaritma itu selalu ada syarat. Berarti syaratnya harus kita tulis. Nah, syaratnya adalah itu tadi, fx dan gx-nya lebih dari 0 numerusnya. Berarti x kuadrat ditambah 4x lebih dari lebih dari 0. Nggak pakai sama dengan ya, maaf saya hapus. Lebih dari 0. Lebih dari 0, maka ini bentuk pertidaksamaan kuadrat juga, maka kita faktorkan dulu. X kuadrat berarti faktornya adalah x kalikan x plus 4. Nah, kalikan x plus 4 lebih dari 0. Berarti ini karena x aja, berarti adalah x sama dengan 0. Dan x plus 4 berarti menjadi x sama dengan min 4. Nah, berarti ini lebih. Pertidaksamaannya lebih, berarti bentuk pertidaksamaannya, himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x lebih dari 0, berarti menjadi x kurang dari min 4 atau x lebih dari 0. Ya. Dan ini sudah selesai untuk syarat fx. Bagaimana dengan syarat gx? Ya, syarat gx-nya berarti karena gx-nya adalah x plus 4, maka kita tulis x plus 4 lebih dari 0 didapatkan x lebih dari min 4. Ya, berarti ada ketidaksamaannya 3 juga. Nah, ini dari ketiga ini kita masukkan dalam garis bilangan. Nah, garis bilangannya berarti apa? Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Antara min 4 dengan 1. Karena ada tanda pertidaksamaannya ada sama dengan, maka min 4 sama 1 itu harus tertutup. Ya, baik kita urut-urut seperti ini ya. Karena ada sama dengannya. Berarti ini min 4 dan 1. Berarti tuh. Terus kemudian ini ya. Nah, antara min 4 sampai 1. Pertidaksamaan yang kedua adalah kurang dari min 4 tanpa sama dengan ya. Kalau tanpa sama dengan berarti itu terbuka. Nah, tetap aja seperti ini ya. Berarti ini min 4 dan ini 0 kurang sini. Saya hapus dulu. Berarti ini 0. 0. Berarti kalau kurang dari min 4 berarti ke kiri.
lebih dari 0 berarti ke kanan. Kemudian sekarang pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari min 4, berarti kita buat garis bilangan. Lebih dari min 4, sini tanpa sama dengan juga ya, berarti terbuka. Berarti ini lebih dari min 4, berarti ini ke kanan. Nah, sekarang yang mendapatkan arsiran tumpuknya yang mana? Yang arsiran double-nya yang mana? Berarti yang mendapatkan arsiran double berarti antara 0 ya. Kamu lihat antara 0 sampai 1. Ya, berarti yang sini. Nah, udah selesai. Berarti kalau sudah melalui garis bilangan 3 semua, berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Kita tuliskan, berarti X sedemikian hingga, berarti itu X kurang dari 0, ya lebih, pembacanya adalah X lebih dari 0, karena ini tadi terbuka saat untuk 0-nya, dan untuk satunya ini adalah tertutup, berarti kurang dari sama dengan 1. Ya, untuk X bilangan real. Nih, gimana? Bisa dipahami? Oke. Kamu pahami benar-benar ya, untuk pertidaksamaan, berarti harus menggunakan garis bilangannya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ketiga, bentuknya 3 log X 5X min 14 lebih dari sama dengan 4. Nah, ada angka 4 ini ya. Ada angka 4, berarti 4 ini kita harus logkan, tambahkan log. Berarti menjadi ini 3 tetap. Nah, angka 4 ini dari mana ya? Dari basisnya 3. Berarti kita kembalikan ada log, berarti menjadi ini 5X min 14 ya. Lebih dari sama dengan, berarti ini tetap 3 log. Nah, 4 berarti dari 3 pangkat 4. Karena mau dikembalikan, 4-nya turun, 3 log 3, 1. Maka hasilnya kembali ke 4. Maka dilihat dari basisnya. Basisnya 3 berarti menjadi 3 pangkat 4. Oke, paham ya? Nah, karena basisnya sudah 3 lebih dari 1. Karena lebih dari 1, lebih dari 0, lebih dari 0, maka lebih dari 1 ya, salah ngomong, lebih dari 1, maka pertidaksamaannya tetap. Ya, pertidaksamaannya tetap, maka diselesaikan fx tetap lebih dari sama dengan gx. Berarti fx-nya adalah 5x min 14, berarti 5x min 14 lebih dari sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kita selesaikan 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4 itu adalah 81. Berarti ini kita tulis tetap 5x min 14. Nah, kita gabungkan 14-nya dengan 81, berarti 5x lebih dari sama dengan 81 ditambah 14. 81 tambah 14 itu adalah sama dengan 95. Maka ini 5x. Nah, berarti x lebih dari sama dengan 95 dibagi 19 itu, 95 dibagi 5 nilainya adalah 19. Maka pertidaksamaannya menjadi x lebih dari sama dengan 19. Oke, paham? Nah, belum selesai loh ya. Ingat, ada syarat. Syaratnya apa? Nah, dilihat. Syaratnya adalah fx lebih dari 0, ya toh? Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah itu 5x min 14 lebih dari 0. Nah, lebih dari 0, maka ketemu di sini 5x lebih dari 14. Maka x lebih dari berapa? 14 per 5. Tuh. Itu syaratnya. Karena syarat gx-nya nggak ada. Gx-nya udah angka, belum, nggak ada x-nya. Maka udah selesai, maka kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya berarti hanya ada
2. Nah, ada 2 berarti ini sama ini. Kita masukkan. Oke. Lebih dari 19. Berarti 19 di sini. Karena ada sama dengannya, berarti ini kita work ya. Berarti ini adalah 19. Lebih dari 19 berarti ke kanan, ya. Kemudian untuk garis kedua, lebih dari 14/5. 14/5 berarti sebelah kirinya tanpa sama dengan berarti terbuka, berarti ini kita tulis 14/5. Maka lebih, ya, lebih berarti ke kanan juga. Nah, jadi pertidaksamaannya mana? Pertidaksamaannya yang mendapatkan arsiran tumpuk. Arsiran tumpuk berarti yang ini kan? Nah, dari 19 ini ke kanan semua, ya. Nah, maka pertidaksamaannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya X demikian hingga X itu lebih dari sama dengan 19. Untuk X itu adalah bilangan real. Gimana? Nah, gini modelnya seperti ini ya. Dan kalau bentuk penyelesaiannya sebelah sisi kanan ada angka 4, maka harus dijadikan bentuk logaritma. Oke, paham? Kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, kamu lihat di sini. A-nya sama dengan berapa? A sama dengan setengah. Nah, ingat, kalau setengah berarti itu antara 0 sampai 1. Ya toh? Nah, kalau basisnya itu antara 0 sampai 1, maka bagaimana? Nah, pertidaksamaannya itu nanti berubah. Berarti kalau ini lebih, berarti menjadi apa? Penyelesaiannya berarti fx. Nanti kalau lebih dibalik ya. Kalau itu soalnya kurang, berarti menjadi kurang dari gx. Ya. Nah, kalau kurang, pertidaksamaannya nanti berubah. Jadi tandanya berubah. Maka langsung saja, berarti kita selesaikan. Berarti menjadi x min 4 lebih dari 2x plus 6. Ya, tandanya ingat ya, berubah ya. Kalau soalnya nggak tandanya kurang, berarti menjadi lebih. Kita gabungkan menjadi satu yang ada x. Maaf, salah nulis. Berarti ini adalah x. 2x pindahkan ke kiri, berarti menjadi min 2x lebih dari 6 ditambah 4. Ya, 6 ditambah 4 berarti lebih dari 10. X kurang dari 2x itu adalah min x. Jadi pertidaksamaan jadi min x lebih dari 10. Ingat, ini bukan min x. Ini harus kita rubah menjadi x. Maka kita harus kalikan dengan min 1, ya kan? Kalau kalikan dengan min 1, ingat, kalikan dengan min 1, maka pertidaksamaannya ini berubah. Nah, dia taruh dulu SMP lama ya. Berarti kalau dikalikan dengan negatif, berarti x 10 menjadi, kalikan negatif, jadi menjadi min 10. Nah, ini untuk penyelesaiannya fx lebih dari gx. Syaratnya ya, syaratnya jangan lupa. Nah, syaratnya adalah apa? Tetap numerusnya lebih dari 0. Nah, numerusnya apa? X min 4. Berarti X min 4 lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 maka menjadi X lebih dari 4. Itu fx. Sekarang gx-nya. Gx-nya adalah 2x plus 6. Maka 2x plus 6 lebih dari 0. Maka diselesaikan 2x lebih dari min 6. Didapatkan x lebih dari min 6 dibagi 2 berarti menjadi min 3. Nah, tetap masih ada 3 pertidaksamaan. Jadi harus kita masukkan dalam garis bilangan. Garis bilangannya ada 3 ya. Maka kita tuliskan garis bilangannya. Kurang dari min 10. Min 10 berarti ada di sini. Ini adalah min 10. Kurang dari min 10 berarti arahnya ke kiri. Garis bilang yang kedua, lebih dari 4. Lebih dari 4, berarti di sini adalah 4 ya. 4 lebih dari berarti ke kanan. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, lebih dari min 3. Min 3 berarti antara di sini
min 10 dengan 4, berarti ini kita tuliskan ini adalah min 3, lebih dari berarti sini. Ya, oke. Sekarang gimana HP-nya? HP-nya mana? HP-nya adalah, ingat, arsiran yang double, mendapatkan 3 arsiran. Mana yang mendapatkan 3 arsiran? Hanya ini ya, antara ini sama ini aja. Tapi untuk yang garis yang pertama ini tidak ada. Ini tidak ada ya, tidak ada garis bilangnya di sini. Maka bagaimana, Bu? Sini ini ya. Ayo, bagaimana? Karena ingat ya, tadi saya katakan ada garis bilangan, kalau 3 garis bilangan maka ada 3 yang bertumpuk. Karena nggak ada 3 yang bertumpuk, maka himpunan penyelesaiannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya berarti nggak ada, maka HP-nya adalah kosong. Ya, atau tidak ada penyelesaian. Kita tulis kurung kurawal kosong gini. Karena tidak ada penyelesaian, karena tidak ada garis bilangan yang bertumpuk 3 di sini. Ya, hanya ada 2 saja. Oke, paham ya? Bismillah, semoga kalian bisa memahami. Untuk lebih jelasnya nanti saya kasih contoh yang berikut. Nah, nih, kita lihat contoh berikutnya di sini. Ada seperti ini, ada bilangan 2, ada 2, ada penjumlahan. Berarti gimana? Kita kembalikan lagi. Ini jadi apa? Jadi 2 ini berarti kan harus kembali ke X, menjadi bentuk pangkat. Berarti menjadi ini setengah. Maaf ya. Jadi ini adalah setengah log. Berarti X 2-nya berarti menjadi pangkat. X pangkat 2. Lebih dari sama dengan, ini ada penjumlahan. Ingat penjumlahan kalau logaritma ya. Berarti apa? Menjadi perkalian dengan basisnya yang sama. Karena basisnya sama berarti kita gabung logaritma menjadi 1, berarti setengah log. Nah, itu adalah X plus 3 plus setengah log 4 berarti dikalikan 4. Oke, berarti di sini. Ingat di sini basisnya setengah juga. Kalau basisnya setengah, maka pertidaksamaannya nanti berarti dirubah. Ya, penyelesaiannya berarti kalau lebih dari sama dengan berarti menjadi kurang dari sama dengan. Oke ya, karena basisnya setengah dan setengah itu antara 0 sampai 1. Maka pertidaksamanya berubah. Nah, berarti kita tinggal tuliskan ini menjadi X kuadrat kurang dari, nah tinggal ini aja kan, tinggal X plus 3 kalikan 4. Kita keluarkan kan semuanya, ini kalikan 4 untuk X plus 3 nya, berarti kita tulis kembali X kurang dari sama dengan X ini berarti menjadi 4X ditambah 12. Ya, ini tetap menjadi X kuadrat. Kita gabungkan menjadi 1, berarti menjadi pertidaksamaan X kuadrat min 4X. 12-nya pindah ke kiri, berarti menjadi min 12. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ingat, pertidaksamaan kuadrat, maka harus kita faktorkan. Berarti faktornya apa? X kuadrat min 4X min 12, berarti min 6 dan X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Berarti ketemu ini adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Oke. Ya, maka pertidaksamaannya apa? Pertidaksamaannya adalah, ingat ini adalah kurang ya. Kurang dari sama dengan, maka pertidaksamaannya menjadi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Atau kita bacanya adalah X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 6. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah selesai di sini, maka kita harus mencari syarat. Ingat, selalu ada syarat. Maka syaratnya adalah apa? Berarti syaratnya tergantung dari fx-nya. Soalnya tadi fx adalah x, maka syaratnya adalah berarti x lebih dari 0. Syarat yang kedua,
Nah, syarat yang kedua adalah GX-nya apa? Ini kita ada X plus 3 ya. Nanti X plus 3, maka X plus 3 lebih dari 0. Lebih dari 0. X plus 3 lebih dari 0, maka didapatkan X lebih dari min 3. Jadi, sudah selesai untuk syarat dan penyelesaiannya. Jadi bagaimana? Berarti kita harus membuat garis bilangan. Jadi ada 3 buah garis bilangan. Yang pertama berarti antara min 2 sampai 6. Min 2 sampai 6 ada sama dengannya, berarti kita buat diurut-urut ya. Biar kamu tahu nanti bedanya antara yang pakai sama dengan tidak pakai sama dengan. Ini berarti min 2 sampai 6. Berarti kita kotai seperti ini karena antara min 2 sampai 6. Kemudian garis bilang yang kedua, X lebih dari 0. 0 ada di mana? 0 ada di sini, antara min 2 sampai 6. Berarti saya pakai di sini 0 ya. Ini 0 tanpa sama dengan, berarti saya buat seperti ini. Lebih dari 0. Kemudian garis bilang yang ketiga. Garis bilang yang ketiga lebih dari min 3. Min 3 berarti sebelah kirinya min 2. Nanti saya buat di sebelah sini. Ya, agak ke sini berarti ini adalah min 3. Lebih dari, berarti ke kanan juga. Maka mana yang himpunan penyelesaiannya? Ingat ya, penyelesaiannya adalah yang tumpuk 3. Karena garis bilangnya 3, berarti yang tumpuk 3. Mana yang tumpuk 3? Berarti ini. Ya, antara 0 sampai 6. Ya. Ya sudah, berarti ini adalah garis himpunan penyelesaiannya. Dibagi dibatasi antara 0 sampai 6. Ya udah, tinggal nulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X itu lebih dari 0, karena 0 tanpa sama dengan ya, karena ini terbuka ya. Ini tanpa sama dengan berarti X lebih dari 0 dan 6 itu tutup seperti ini. Maka kita tulis berarti X kurang dari sama dengan 6 untuk X bilangan real. Ini jangan lupa. Nah, seperti ini. Bagaimana? Paham ya? Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan logaritma. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan bisa kamu tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Ya, oke. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.